vaskularisasi di encephalon sama traktus piramidalis extrapyramidalis. Ada sarapan? Belum sarapan? Ya, bisa. Masih. Gimana kemarin pretestnya? Belum. Nilainya belum ada. Tergantung aslepnya sih udah ngoreksi apa belum. Kalau aku kelompok ya, 6 apa ya Bu? Karena nanti kayaknya belum juga deh. Soalnya kemarin ketemu kayaknya belum. Oke. Vaskularisasi cerebrum itu kalian udah pelajari di berapa PPT? Udah banyak banget ya. Muak nggak? Enggak kan? Kita pelajari lagi ya. Siap? Oke. Biar hafal. Akhirnya udah hafal? Siapa? Boleh. Ada yang mau menjelaskan? Bima? Mau menjelaskan? Oke. Gimana? Oh enggak. Cuma dapat pengalaman apa namanya mengajar kepada. Vaskularisasi cerebrum ini ada circulus arteriosus milesi. Sebelum jadi circulus arteriosus milesi itu dia asalnya arterinya ada dari dua arteri. Arteri apa aja? Vertebralis sama carotis interna. Oke. Kita mulai dari arteri vertebralis dulu ya. Dari arteri vertebralis, dextra sama sinistra ini bergabung menjadi satu, menjadi namanya arteri basilaris. Ada yang tahu nama lengkapnya? Arteri basilaris. Ada yang tahu nama lengkapnya? Gimana? Nama lengkapnya itu arteri basilaris pontis. Kenapa namanya arteri basilaris pontis? Karena circulus arteriosus milesi kalau udah nempel ke otak bentuknya kayak gini. Nah, tadi arteri vertebralis yang ini nih. Terus arteri basilarisnya yang ini. Nah, kita tahu sebenarnya ada struktur apa? Ini medula oblongata, ini pons. Nah, karena arteri basilaris itu nempel di pons, maka namanya arteri basilaris pontis. Selanjutnya arteri basilaris pontis bakal bercabang menjadi dua. Namanya apa? Arteri cerebri posterior. Oke. Itu untuk yang dari arteri vertebralis. Berikutnya ada yang dari arteri carotis interna. Kalau dari arteri carotis interna dia perjalanannya gimana? Yang pertama bercabang dulu menjadi arteri cerebri media. Terus ada juga cabang arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior, dextra dan sinistra itu dihubungkan melalui arteri komunikans anterior. Terus kalau arteri komunikans posterior itu menghubungkan antara arteri cerebri posterior sama arteri cerebri media. Ya, memang ada perdebatan dari kemarin. Sebenarnya komunikans posterior itu menghubungkan cerebri posterior sama media atau sama carotis interna. Sebenarnya udah sejak aku jadi praktikan pun 2 tahun yang lalu juga udah ditanyain tuh. Cuman waktu itu seingatku Mas bahas labnya setelah mencari-cari referensi lagi, ketemunya adalah menghubungkan antara arteri cerebri media. Jadi antara media sama posterior dihubungkan oleh arteri komunikans posterior. Oke. Coba tebak, ini namanya apa? Oke, arteri cerebri anterior. Ini namanya apa? Arteri vertebralis. Ini namanya apa? Ya, arteri cerebri media. Kalau yang ini? Posterior dong, arteri cerebri posterior. Oke. Kalau ini ada yang tahu? Enggak, ada inferior kan otaknya di atas. Ini cerebellaris ya, karena dia memvaskularisasi cerebellum.
Tadi cuma mention. Oke. Terus untuk yang venanya dari encephalon tadi dari otak itu bakal drainasenya itu bakal melalui vena cerebri-magna yang ada di sini. Vena cerebri-magna. Dari vena cerebri-magna lanjut ke sinus rectus, straight sinus. Sinus rectus ini lokasinya di medial. Dia kelihatan ya, dia dibungkus sama valve cerebri. Jadi dia lokasinya di medial. Dan dia lurus, maka namanya rectus. Setelah itu dia akan melalui confluence of sinus atau confluence sinus. Lanjut ke sinus transversus yang ini. Nah, mungkin di sini kelihatannya lurus-lurus aja ya, tapi dia sebenarnya adalah memutari bagian dalam dari kranium. Contohnya di sini memutari bagian dalam dari kranium. Namanya sinus transversus. Selanjutnya yang membelok itu namanya sinus sigmoid. Sinus sigmoid. Baru di bagian akhir dari sinus sigmoid nanti akan ada BSVGI atau bulbus superior vena jugularis interna. Bulbus, tahu ya, kayak bisa bayangin ya bulbus tuh kayak gimana? Bagian yang membesar, sama kayak apa? Petrosus. Oh lupa ya yang mana. Ya pokoknya bulbus superior, bulbus gitu. Jadi dia venanya agak lebih menggembung. Terus nanti lanjut ke vena jugularis interna. Oke, lanjut ke diencephalon. Diencephalon ada berapa? Ada 4. Apa aja? Thalamus, epithalamus, subthalamus, sama hypothalamus. Yang pertama kita bahas tentang thalamus. Thalamus ini fungsinya buat apa? Relay station. Oke. Relay station. Bisa juga, bukan bisa juga. Ini aja deh. Dia itu adalah bagian abu-abu, maksudnya itu substansia grisea. Lokasinya di bagian medial dari otak. Kemudian karena dia substansia grisea, maka dia di sana banyak apa? Kalau substansia alba yang bagian lebih cerah ini banyak apa? Akson sama mielin. Sementara bagian yang substansia grisea itu banyak apa? Badan sel. Badan sel kalau di sistem saraf pusat namanya nukleus. Ya. Di thalamus itu banyak nukleusnya. Kemudian ada kanan dan kiri thalamus. Ada kanan dan kiri. Penghubungnya namanya adhesio interthalamica. Cuman di sini nggak kelihatan penghubungnya. Nanti aja. Terus di sini kelihatan thalamusnya itu kanan dan kiri beda. Kenapa beda? Karena dia potongannya beda. Yang A itu lebih tinggi, yang B lebih di bawahnya. Jadi dia sebenarnya adalah 3 dimensi. Cuman kalau kita cuma lihat potongan kayak gini doang, dia cuma kelihatan 3 dimensi. Cuma kelihatan 2 dimensi kayak cookies. Padahal sebenarnya enggak. Terus ini kalau dari belakang, thalamusnya yang ini. Ini kepotong. Terus sisanya apa? Namanya ini segini? Truncus. Lanjut ke mau ngeliatin thalamus itu segini. Thalamus segini, di atasnya ada corpus callosum. Masih ingat corpus callosum apa? Ya, penghubung hemisferium cerebri dextra et sinistra. Namanya corpus callosum. Thalamus itu di bawahnya. Terus di sini ada adhesio interthalamica ya. Ini gambar lain. Ini gambarnya adhesio interthalamica. Terus kalau di epithalamus, selanjutnya epithalamus ya. Epithalamus di sini ada terdiri dari 2 bagian, ada nucleus habendularis sama ada pineal body atau glandula pinealis. Glandula pinealis fungsinya buat apa? Mensekresikan hormon melatonin. Hormon melatonin fungsinya buat apa? Ya, mengatur siklus sirkadian.
hormon melatonin. Ada yang tahu nggak hormon di tubuh kita, hormon apa yang kerjanya itu berlawanan dengan melatonin? Mungkin ada yang pernah dengar? Oke, belum ya. Ini memang materi di blog 3.3, aku spill dikit. Hormonnya itu namanya kortisol. Kortisol itu lawannya melatonin. Nah, melatonin kan fungsinya mengatur siklus sirkadian. Melatonin itu lebih ke membuat kita ngantuk dan tidur. Itu melatonin. Normalnya jam 9 malam tuh melatoninnya udah meningkat sehingga kita ngantuk dan kortisolnya turun biar kita nggak terjaga. Sementara kortisol itu fungsinya buat membuat kita lebih terjaga. Normalnya jam 8 pagi kortisol tuh di puncak, jadi kita harusnya nggak ngantuk jam 8 pagi. Cuman memang waktu dosennya jelasin itu, aku pun ngantuk. Aduh dok, gimana ya dok? Nah, kalau emang udah bergeser kayak gitu, berarti emang siklus sirkadiannya agak berantakan. Mungkin karena salah satu faktornya adalah kita masuk FK. Tapi tenang, kita pasti bisa. Nggak tahu. Oke, terus ini corpus pinealis atau glandula pinealis dilihat dari belakang. Ini dilihat dari belakang. Dari biasa. Lanjut ke subthalamus. Ini nice to know juga semuanya. Yang penting dia fungsinya untuk mengontrol sebagian aktivitas otot. Lokasinya di bawah talamus. Kalau hipotalamus itu di bawahnya lagi. Hipotalamus tuh disebut sebagai master of glands atau master dari kelenjar. Kenapa? Karena dia mengatur semua kelenjar yang ada di tubuh kita melalui aktivitas menghasilkan releasing hormon. Hipotalamus tuh juga penting buat mengendalikan fungsi tubuh seperti endokrin, suhu, SSO, dan homeostasis. Tahu ya bedanya hipotalamus sama hipofisis? Mana yang hipofisis? Mana yang hipofisis? Hipofisis itu yang ini. Hipofisis atau pituitari, nama bahasa Inggrisnya pituitari. Hipotalamus itu yang ini. Jangan kebalik ya. Nah, secara fisiologis ini nice to know aja. Hipotalamus yang ada di bawah talamus tadi itu mensekresikan releasing hormon. Sinyalnya dikirimkan ke hipofisis. Sinyalnya tadi membuat hipofisis mensekresikan stimulating hormon. Contohnya TRH sama TSH. Hipotalamus itu menghasilkan TRH, thyroid releasing hormon, diterima hipofisis. Hipofisisnya jadi menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormon, lalu menghasilkan TSH-nya dikirim ke thyroid, lalu thyroidnya menghasilkan thyroid. T3 sama TFK. Sebenarnya kalau di FK tuh materi dasar endokrin tuh kayaknya fisiologinya nggak terlalu dalam ya. Padahal itu penting buat kalian mempelajari pas penyakit di endokrin. Jadi blok 3.3 besok diulang lagi, tapi udah di penyakitnya. Jadi kalian untuk yang normalnya harus harus paham dulu. Fisiologi itu seru kalau dipelajari. Lanjut ke traktus piramidalis sama ekstrapiramidalis. Traktus piramidalis itu motorik atau sensorik menurut kalian? Motorik, oke, motorik. Benar ya? Oke, traktus piramidalis ini jaras dari area motorik primer, area 4 sama 6 berjalan menuju medula spinalis. Jadi dia dari otak menuju medula spinalis lalu nanti dilanjutkan ke efektor. Traktus ini menyilang kontralateral di bawah medula oblongata yang disebut decussatio pyramidum. Kita lihat bersama-sama skema sama gambarnya. Mulai dari korteks cerebri. Dari korteks cerebri ini, di sini korteks cerebri. Di area berapa tadi? 4 sama 6. Oke. Terus dia melanjutkan diri ke crus posterior capsula interna. Capsula interna itu yang ini. Di antara talamus sama nucleus lentiformis. Ini capsula interna. Jadi jaraknya dari korteks cerebri ke capsula interna. Lalu lanjut ke bagian tengah mesencephalon dan turun ke bagian tengah pons. Ke mesencephalon lalu ke pons. Setelah melewati pons, dia akan melewati bagian ventral dari medula oblongata. Melewati bagian tengah, bagian ventral dari medula oblongata.
Bagian ventral dari medula oblongata namanya piramis. Nah, terus di sini tuh ada yang menyilang sama tidak menyilang. Yang menyilang itu lanjut ke traktus kortikospinal lateral, yang tidak menyilang itu anterior. Jadi ini gambarnya. Yang menyilang sekitar 90% itu lanjut ke traktus kortikospinalis lateralis. Yang tidak menyilang itu di anterior. Oke? Mungkin karena waktunya habis. Ya, terima kasih.